Kadang kita begitu mudah membenci, sampai lupa bertanya, apakah kebencian itu berasal dari hati kita atau sengaja ditanamkan di kepala kita. Sebelum saya bahas, mari kita tonton sedikit cuplikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak. Kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita selama 71 tahun kita merdeka, kita hanya memiliki 53.000 megawatt. Bayangkan, 53.000 dalam 71 tahun. Lah ini 5 tahun 35, nggak mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu. Banyak yang menyampaikan, Presiden Jokowi ini terlalu ambisius. Ya ambisius, kerja harus ambisius. Misalnya pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam 5 tahun. Banyak yang menyaksikan nggak bisa, Pak, sulit, Pak. Jangan ngomong di depan pesimis seperti itu, dikerjakan dulu, ya kan? Kok pesimis? Kerja itu harus optimis. Perkara nanti selesai atau tidak selesai itu nanti di akhir dilihat. Kalau nggak selesai, problemnya apa, sebabnya apa, masalahnya apa. Tapi kalau orang kita itu diberi target sedikit, nanti dapatnya juga sangat sedikit gitu loh. Kita selama 71 tahun kita merdeka, kita hanya memiliki 53.000 megawatt. Bayangkan, 53.000 dalam 71 tahun. Lah ini 5 tahun 35, nggak mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti misalnya tidak selesai 35.000, selesai 25.000 pun itu sebuah pekerjaan yang luar biasa loncatannya. Kita itu diajak sakit itu, diajak pahit itu kadang-kadang sulit. Ya pas sakit awal-awal pahit gak apa-apa, tapi ke depan itu kelihatan ada yang akan kita capai itu. Jangan seneng lah, dikit ngeluh. Enggak, rakyat memang harus berani pahit, berani sakit tapi bareng gitu. Coba kita bandingkan, saya berikan contoh masalah bensin, BBM di Jawa itu berapa? 6.450, ya kan? Di Jawa nanti naik 1.000 perak ya, demonya 3 bulan. Iya betul, saya pernah di demo 3 bulan, tak biarin aja, tahu ya hilang sendiri. Coba saudara-saudara kita, saya awal 2015, saya datang ke Wamena, saya datang ke yang kabupaten yang di atas di Nduga. Penduduk menyampaikan ke saya, Pak, bensin di sini harganya 60.000. Pada saat-saat tertentu harganya bisa sampai 100.000 di Lani Jaya, di puncak. Coba, keadilannya ada di mana? Di sini ada yang 6.450, yang di sana 60.000 sampai 100.000 per liter. Masa seperti ini mau kita teruskan? Saudara-saudara kita akan seperti apa? Kuncinya ternyata mudah, beli pesawat khusus untuk BBM, harganya 800 miliar. Saya di Papua yang belum berhasil semen di Jawa itu harganya 70.000. Di Papua, di Wamena yang atas, Lani Jaya, di puncak dan sekitarnya, harganya berapa? 800.000. Jangan wow dulu. Dan
di atas Wamena harganya 2,5 juta per sak. Ternyata tidak semudah itu. Tapi kalau kita niatnya aja nggak punya, gimana menyelesaikan masalah? Beri saya waktu, pasti akan ketemu solusinya. 70.000. Yang di sana 2,5 juta tuh Pak. Coba. Saya injek pasti. Tadi malam saya nginep di Kota Sorong, di hotel mati lampu 3 kali. Malam ini saya mau nginep kan, nginepnya di Nabire. Saya mau cek mati lampu enggak nanti malam. Tapi kita patut bersyukur bahwa sekarang. Nah, tayangan tadi bukanlah pidato kampanye. Itu juga bukan acting. Itu suara seorang presiden yang sedang memikul rasa keadilan. Sekarang, saya ingin bertanya dengan jujur. Orang seperti itu yang memikirkan rakyat sampai ke langit jaya, Wamena, Nduga, benarkah layak kita benci tanpa kita pahami, tanpa pernah kita pahami? Kalau hari ini kita marah, kita benci, coba tanyakan ke diri sendiri. Marah karena apa? Pernahkah kita alami sendiri? Atau marah karena apa yang terus-menerus ditanamkan ke kepala kita? Politisi boleh bertengkar. Itu dunia mereka. Tapi jika rakyat kecil saling membenci, itu bukan kebetulan. Itu hasil kerja narasi. Narasi siapa? Narasi mereka-mereka. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda pandangan politik, itu hak kita. Tapi sebelum kita membenci seseorang, mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah kita membenci karena mengetahui sendiri secara langsung atau karena diberitahu untuk membenci? Ada seseorang presiden ketika diberi laporan, Pak, kalau harga BBM di Papua disamakan, negara rugi 800 miliar, Pak. Tahu apa jawaban beliau? Beliau menjawab secara sederhana. Ini bukan soal untung dan rugi. Ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rugi bagi negara bisa dihitung, tapi luka karena ketidakadilan tidak bisa dihitung dengan angka. Ketika bensin di Jawa 6 ribuan dan di Papua 60 ribuan sampai 100 ribuan, di mana letak keadilan kita sebagai suatu bangsa? Jokowi memilih jalan yang sulit, jalan yang tidak populer, jalan yang penuh cercaan, tapi jalan itu ditempuh agar rakyat di pinggiran merasai negara ini juga milik kami. Hari ini beliau sudah purna tugas, tapi kebencian tak pernah purna sepertinya. Maka pertanyaannya sekarang bukanlah soal Jokowi lagi. Pertanyaannya tentang kita semua. Apakah kita akan mau terus untuk membenci atau mulai berpikir dengan hati dan akal kita sendiri? Jokowi sudah purna tugas, tapi kebaikan tidak pernah punya masa pensiun, dan kebencian tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu pun masalah hidup kita. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika adil dijadikan dasar negeri, janganlah benci menutupi hati nurani. Jika pemimpin bekerja sepenuh hati, jangan fitnah dijadikan prestasi. Kebaikan tak pernah meminta balasan, sedangkan kebencian hanya menghasilkan perpecahan. Boleh berbeda dalam pilihan dan suara, tapi jangan sampai kehilangan akal dan cinta sesama. Ingatlah wahai anak bangsa, negara hadir bukanlah untuk dibenci, melainkan untuk kita jaga bersama. Saya Beni Budaya.